Perjanjian Hudaibiyah juga dikenal sebagai Sulhul Hudaibiyah. Nah, perjanjian ini atau peristiwa ini dilatar belakangi oleh rencana dari sekitar 1.400 pengikut Rasulullah yang ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Akan tetapi kaum musyrikin tidak rela apabila umat muslim Madinah memasuki kota Mekah, sehingga mereka berupaya untuk menghalangi pintu masuk menuju kota Mekah dengan kekuatan militer yang cukup besar. Karena Rasulullah tidak ingin terjadi peperangan, maka diambillah jalur perundingan atau kesepakatan. Hasil perundingan antara kaum musyrikin Mekah dengan umat muslim Madinah pada tahun 628 Masehi atau tahun ke-6 Hijriah, lahirlah sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Inti dari isi perjanjian Hudaibiyah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, warga selain Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Dan yang kelima, pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, namun diperbolehkan kembali lagi ke Mekah setelah perjanjian itu dan akan dipersilakan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya atau membawa pedang untuk berjaga-jaga. Dalam masa 3 hari itu, kaum Quraisy akan menyingkir keluar dari Mekah. Perjanjian Hudaibiyah memiliki dampak bagi umat Islam. Dampak adanya perjanjian Hudaibiyah antara lain, yang pertama, gencatan senjata sudah tidak diperlukan oleh kaum muslimin, karena kaum musyrikin sebenarnya dalam posisi lemah karena sebelumnya kalah telak dalam perang Khandaq. Kemauan mereka bernegosiasi juga menunjukkan kelemahan posisi mereka. Jika mereka kuat, pastilah mereka langsung menyerang kaum muslimin yang hendak datang ke Mekah. Yang kedua, jika penduduk Mekah tidak boleh menyeberang ke Madinah, jelas jumlah kaum muslimin tidak akan bertambah, sedangkan kaum Quraisy tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika penduduk Madinah yang pergi ke Mekah tidak diperbolehkan untuk kembali ke Madinah, tentu warga Madinah akan berkurang. Dan yang keempat, kaum muslimin yang sudah menempuh perjalanan jauh ke Mekah, namun kini harus pulang tanpa bisa menunaikan ibadah haji. Tahun berikutnya mereka hanya boleh 3 hari di Mekah. Tentu tidak cukup untuk beribadah haji. Hikmah perjanjian Hudaibiyah bagi umat Islam Madinah antara lain, yang pertama, perjanjian Hudaibiyah ini ditandatangani oleh wakil kaum Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Pada waktu itu, Quraisy merupakan suku terhormat yang berada di wilayah Arab. Dengan demikian, secara otomatis wilayah Madinah diakui mempunyai otoritas sendiri. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga Muslim Madinah berhak menghukum kaum musyrikin apabila menyalahi perjanjian ini. Yang ketiga, melalui pemberlakuan perjanjian ini, umat muslim dapat menghindari pertumpahan darah dengan kaum Quraisy. Dan yang keempat, kesempatan dakwah umat muslim semakin luas, bahkan hingga seluruh jazirah Arab semenjak penandatanganan perjanjian ini karena jumlah pemeluk Islam semakin meningkat.